Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Liverpool sukses menghajar Chelsea dengan skor telak 4-1 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 22 yang dihelat di Anfield. Berkat hasil ini, Liverpool pun semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan poin 5-1. Tuan rumah pun sukses membuka keunggulan pada menit ke-23 lewat gol Jota. Keunggulan Liverpool bertambah jadi 2-0 menit ke-39 lewat aksi Bradley. Menit ke-45, Jota dilanggar Benoit Badiashile di kotak terlarang. Liverpool pun mendapat penalti. Sayang, eksekusi Nunes hanya membentur tiang gawang. Kembali dari kamar ganti, Chelsea mencoba menggebrak. Sayang, peluang emas yang didapat Mikhailo Mudryk di menit ke-50 gagal dimaksimalkan menjadi gol. Alih-alih memperkecil ketinggalan, Chelsea justru semakin terpuruk setelah Szoboszlai mencetak gol pada menit ke-65. 6 menit kemudian, Chelsea mampu menipiskan jarak lewat gol Nkunku. Namun Liverpool kembali menjauh berkat sontekan Diaz meneruskan assist Darwin Núñez. Tottenham Hotspur mengalahkan tamunya Brentford 3-2 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Performa apik di babak kedua mengantarkan tim asuhan Ange Postecoglou meraih kemenangan. Tim tamu memimpin lebih dulu di menit ke-15. Berawal dari sebuah serangan balik yang dituntaskan Neal Maupay. Pada babak kedua, Tottenham mencetak 3 gol dalam 8 menit. Gol pertama hadir lewat Destiny Udogie pada menit ke-48. 72 detik berselang, Werner lewat serangan balik mengirim umpan silang yang diselesaikan Brennan Johnson. Tottenham menambah keunggulan pada menit ke-56. Richarlison sukses menyambar bola muntah. Brentford tak menyerah begitu saja. Mereka menipiskan jarak pada menit ke-67 melalui Ivan Toney. Manchester City sukses membungkam Burnley dengan skor 3-1 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 22 yang digelar di Etihad Stadium. City membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat sundulan jarak dekat Alvarez. Hanya 6 menit berselang, Alvarez kembali membobol gawang Burnley bermula dari tendangan bebas brilian Kevin De Bruyne. Hanya semenit usai kembali dari kamar ganti, City semakin berada di atas angin setelah tembakan first time Rodri meneruskan umpan Phil Foden gagal di bendung Trafford. Sejak pertengahan babak kedua, Pep Guardiola memasukkan Erling Haaland yang kembali merumput usai lama menepi karena cedera. Namun Haaland gagal menambah koleksi golnya. Burnley sendiri sempat mencetak gol hiburan di menit ketiga masa injury time lewat aksi Amen Al-Dakhil. Atletico Madrid menekuk Rayo Vallecano 2-1 dalam derby Madrid di pekan ke-22 Liga Spanyol musim ini. Bermain di Civitas Metropolitano, Atletico membuka keunggulan di menit ke-35 lewat sundulan Reinildo Mandava, namun Alvaro Garcia menyamakan skor 7 menit berselang. Saat laga dikira akan berakhir imbang, Memphis Depay hadir sebagai juru selamat berkat gol di menit ke-90. Barcelona sukses mengandaskan Osasuna dengan skor 1-0 dalam laga tunda Jornada 20 La Liga 2023-2024 yang digelar di Estadio Olímpic Luis Companys. Gol kemenangan Barcelona atas Osasuna dicetak oleh bintang muda anyar mereka, Vitor Roque. Menariknya, gol debut Roque ini tercipta hanya sesaat setelah ia masuk lapangan. Berkat hasil ini, Barcelona pun berhak menduduki peringkat 4 klasemen dengan poin 47. Jepang lolos ke babak perempat final Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Bahrain 3-1 pada babak 16 besar di Altumama Stadium. Pada menit ke-31, Jepang bisa membuka keunggulan 1-0. Tembakan keras Seiya Maikuma membentur mistar dan bola yang bergerak liar di kotak penalti disambar Ritsu Doan. Jepang hanya butuh 4 menit untuk memperbesar skor. Kesalahan bek Bahrain saat menghalau bola membuat Takefusa Kubo dengan mudah membobol gawang Bahrain. Menit ke-64, miskomunikasi antara Ayase Ueda dan Suzuki berujung pada bobolnya gawang Jepang. Gol ketiga Jepang berasal dari aksi individu menawan Ayase Ueda pada menit ke-72. Kemudian timnas Iran berhasil mematahkan perlawanan timnas Suriah via adu penalti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan berlangsung dengan alot. Iran sebenarnya punya beberapa peluang tapi gagal memaksimalkannya jadi gol. Gol Iran dihasilkan Mehdi Taremi.
Sayangnya ia kemudian juga terkena kartu merah, sementara gol Surya dicetak oleh Omar Kribin. Di babak tambahan tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim. Artinya penentuan pemenang harus dilakukan via adu penalti. Di sini semua eksekutor Iran sukses melakukan tugasnya. Sementara eksekutor kedua Suriah gagal menaklukkan Ali Reza Behranvan. Dengan demikian, Iran berhak melaju ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan timnas Jepang. Raksasa Serie A Juventus mengumumkan perekrutan gelandang Carlos Alcaraz dari klub Championship Southampton di detik-detik menjelang penutupan jendela transfer Januari. Lewat laman resmi mereka, Juventus menyatakan bahwa Alcaraz didatangkan dari Southampton dengan status pinjaman hingga akhir musim atau tepatnya 30 Juni 2024 mendatang. Untuk meminjam Alcaraz, Juventus harus membayar biaya senilai 3,7 juta euro kepada Southampton. Angka ini bisa meningkat hingga 1,9 juta euro tergantung pada performa pemain 21 tahun tersebut. Selain itu, Juventus juga mengumumkan bahwa pihaknya memiliki opsi untuk membeli Alcaraz secara permanen dengan biaya 49,5 juta euro yang bisa dicicil hingga 3 tahun. Napoli secara resmi mengumumkan bahwa Matteo Politano telah menandatangani perpanjangan kontrak baru dengan klub yang akan berlaku hingga musim panas 2027. Kesepakatan Politano sebelumnya akan berakhir pada musim panas 2025, yang berarti ia akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya pada musim panas ini, dan Il Partenope beresiko kehilangan dia dengan harga yang lebih murah. Sempat dilaporkan ada ketertarikan terhadap Politano dari Arab Saudi pada bulan Januari, khususnya dari Al-Shabab, namun sang pemain yang telah menikmati musim yang baik secara pribadi bersama Partenope dan ingin tetap bertahan di Italia. Catatan 7 gol Politano di semua kompetisi membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak kedua timnya pada musim ini. Echeverri saat ini bersama skuad Argentina dan bermain dalam kemenangan 5-0 atas Chili untuk tim U23 di kualifikasi Olimpiade. Setelah kemenangan tersebut, pemain berusia 18 tahun yang setuju untuk bergabung dengan Manchester City dari River Plate mengungkapkan bahwa dia menderita sakit dada selama pertandingan dan mengonfirmasi bahwa dia akan berbicara dengan tim medis dan memeriksakan masalahnya. Echeverri mendapat perawatan di lapangan selama beberapa menit pada paruh pertama pertandingan dan harus ditanduk keluar lapangan. AS Roma resmi meminjamkan penyerang Andrea Belotti ke sesama tim Serie A Fiorentina. Kesepakatan ini sudah diumumkan kedua pihak dini hari tadi. Meski tak disebutkan secara rinci, akan tetapi media-media Italia menyebut bahwa Fiorentina meminjam Belotti dari Roma hingga akhir musim tanpa disertai opsi pembelian permanen. Belotti pun sudah tiba di markas Fiorentina jelang deadline penutupan jendela transfer Januari. Pemain berjuluk Il Gallo itu diplos sebagai andalan baru di lini serang La Viola. Nottingham Forest telah mengumumkan penandatanganan penyerang Borussia Dortmund Giovanni Reyna dengan status pinjaman hingga akhir musim. Dortmund juga mengumumkan bahwa Reyna telah memperpanjang kontraknya dengan klub Bundesliga tersebut hingga 30 Juni 2026. Reyna jarang bermain untuk timnya musim ini, hanya tampil 336 menit dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Jadi sang pemain berharap kepindahan kali ini akan memberikannya jam bermain yang jauh lebih banyak. Sebuah napkin legendaris yang menjadi kontrak pertama Lionel Messi di Barcelona akan dilelang untuk umum pada Maret mendatang. Harganya pun tak main-main, dibuka pada angka 300.000 pounds atau sekitar 6 miliar rupiah. Dirangkum ESPN, kontrak tersebut ditulis pada 14 Desember 2000 di sebuah klub tenis oleh Direktur Olahraga Barcelona saat itu, Charles Rexach, demi menenangkan hati George Messi ayah Leo. Cristiano Ronaldo dipastikan batal berduel dengan Lionel Messi dalam pertandingan Al Nassr versus Inter Miami pada laga uji coba Riyadh Season Cup 2024 di Stadion Kingdom Arena. Jelang pertandingan penuh gengsi tersebut, pelatih Al Nassr Luis Castro mengonfirmasi Cristiano Ronaldo tidak akan tampil melawan Lionel Messi dan Miami. Kapten Al Nassr itu sendiri sedang dalam pemulihan cedera otot. Akibat cedera itu juga Ronaldo dan Al Nassr batal pramusim di China pada pekan lalu.
Pembuatan film serial dokumenter multi-episode tentang Liverpool era Jurgen Klopp sedang berlangsung yang akan disiarkan setelah akhir musim 2023-2024. Serial ini akan difilmkan, disutradarai dan diproduksi oleh Lorton Entertainment, perusahaan yang bertanggung jawab atas film Diego Maradona dan film Steven Gerrard. Produksi eksklusif ini akan memberikan penggemar dan pemirsa wawasan unik tentang klub dan akan membawa kisah klub ke pandangan yang lebih luas daripada sebelumnya. Wolves dan PSG telah mengumumkan bahwa pemain sayap Paris Saint-Germain, Noha Lemina, akan menghabiskan sisa Liga Premier 2023-2024 dengan status pinjaman di Molineux. Noha Lemina dipinjamkan ke klub Serie B Sampdoria musim ini sebelum dipanggil kembali oleh Les Parisiens. Kepindahan Lemina ke Wolves mencakup opsi untuk menjadikan kepindahannya permanen. Atletico Madrid mengonfirmasi penandatanganan bek Brazil Gabriel Paulista dari Valencia dengan status free agent. Valencia mengatakan bek tengah berusia 33 tahun itu telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan klub. Paulista bergabung dengan Valencia pada tahun 2017 dari klub Premier League Arsenal, bermain 213 kali untuk Losce. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!